Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Habim TV rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengambil satu penggalan kisah yang terjadi di zaman Rasulullah yang berkaitan dengan pengorbanan, berkaitan dengan sedekah dan infak fisabilillah. Pada saat Rasulullah menerima kabar bahwa orang-orang Romawi berangkat dengan pasukan yang sangat banyak untuk menyerang Madinah, maka Rasulullah SAW membewarakan kepada seluruh umat Islam pada saat itu untuk melaksanakan sedekah atau infak secara besar-besaran. Maka disinilah kita melihat kondisi bagaimana umat Islam senantiasa siap dalam semua kondisi untuk berkorban, baik secara jiwa dan harta di jalan Allah. Padahal pada saat itu, pada saat Rasulullah hendak melaksanakan perang Tabuk, kondisi dan situasi Madinah sedang tidak baik-baik saja. Secara ekonomi, kondisi Madinah pada saat itu adalah kondisi paceklik, di mana umat Islam sedang mengalami kesulitan ekonomi yang sangat luar biasa. Bahkan secara cuaca, kondisi pada saat itu Madinah ditimpa dengan panas yang sangat ekstrim, sehingga memang mayoritas penduduk Madinah pada saat itu lebih suka berteduh di tempat-tempat yang nyaman untuk beristirahat. Bahkan selain daripada itu, beberapa bulan yang akan datang sebelum terjadinya perang Tabuk, Madinah hendak memanen satu tanaman-tanaman yang mereka tanam sebelumnya. Ini berbagai situasi dan kondisi yang menggoda pada saat itu, yang Allah sendiri abadikan memang dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'u fi sa'atil usrah. Allah menggambarkan kondisi dan situasi Madinah pada saat itu dalam masa-masa yang sulit, fi sa'atil usrah. Tapi kita lihat bagaimana respon umat Islam pada saat itu. Diriwayatkan dalam riwayat Tirmizi, Sayyidina Umar mengisahkan bahwa dirinya hendak menunaikan infak dari separuh hartanya demi fastabiqul khairat, mengalahkan rivalnya yakni Sayyidina Abu Bakar dalam kebaikan. Maka kemudian Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah menyerahkan separuh daripada hartanya. Ketika diserahkan, Rasulullah bertanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Maka Umar bin Khattab menjawab, "Aku sisakan separuh harta yang sebagaimana yang aku berikan." Maka ketika itu datang pula Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar sudah menyerahkan hasil hartanya kepada Rasulullah dengan seluruhnya. Ketika Rasulullah bertanya ke Abu Bakar, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar berkata, "Aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya." Artinya tidak ada yang disisakan sedikit pun, kecuali semuanya sudah diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Tak kurang dari itu, para sahabat berlomba-lomba. Datanglah Utsman bin Affan dengan harta yang sangat banyak, sampai Rasulullah bersabda, "Tidak ada yang akan merugikan dan mencelakakan Utsman setelah ini." Artinya luar biasa pengorbanan Sayyidina Utsman, tidak kalah daripada pengorbanan para sahabat yang lainnya. Bahkan selain daripada sahabat umat Islam yang laki-laki, para perempuan pun berbondong-bondong. Ada yang melepas melepas perhiasannya, melepaskan emas yang menempel dalam tubuhnya yang kemudian diinfakkan di jalan Allah. Bahkan ada yang berinfak menurut kesanggupannya, yakni hanya beberapa butir kurma, dan memang itu yang mereka sanggupi. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengabadikan bagaimana Sayyidina Ali sampai berkeliling ke Madinah demi mendapatkan harta untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mental sedekah, mental pengorbanan yang mungkin hilang, yang mungkin jarang dimiliki oleh pelaku-pelaku Islam hari ini. Hilang
dari dada-dada umat Islam hari ini yang kemudian pada akhirnya harus dibangun kembali mental sedekah, mental berkorban untuk kepentingan agama Islam, kepentingan masyarakat Islam itu sendiri. Karena Islam akan kuat dengan orang-orang yang siap berkorban, siap menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam akan lemah, Islam akan kering kalau seandainya diisi orang-orang yang bakhil, bakhil secara harta, bakhil secara ilmu, bakhil secara waktu. Disinilah kita mendapatkan satu gambaran yang mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi tauladan bagi kita. Bagaimana kita mampu menginfakkan harta kita di jalan Allah. Bukan hanya dalam masa-masa senang, bukan hanya dalam masa-masa kita mempunyai harta, tapi bagaimana kita mampu menginfakkan harta kita di jalan Allah meskipun kondisinya lagi sulit. Mudah-mudahan apa yang telah kita infakkan, apa yang selama ini kita sedekahkan, Allah balas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan janji yang telah diperoleh dan dibuktikan oleh para sahabat terdahulu kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.